Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gila, parah, benar-benar parah. DPR makin berani dan terang-terangan nantangin rakyat sampai ngatain rakyat tolol. Seperti di video kali ini, seorang anggota DPR dari Partai Nasdem dengan lantang mengatakan jika ada orang yang minta DPR dibubarkan, berarti dia adalah orang tertolol sedunia. Dan kalian mungkin sudah pada tahu ya siapakah orangnya. Ucapan tersebut langsung viral. Rakyat makin yakin dan emosi dan langsung mendapat tanggapan yang dahsyat dari netizen dan rakyat se-Indonesia. Sehingga rakyat makin yakin jika DPR itu memang pantas untuk dibubarkan saja katanya. Rasain lo ya. Nah, pada saat saya videonya, ini dia. Let's go. Ahmad Sahroni sebut yang ngajakin bubarkan DPR itu orang tolol. Oh, orang yang cuma mental bubarin DPR itu kan orang tolol semua. Tolol sedunia katanya. Ahmad Sahroni menanggapi seruan viral di media sosial yang mengajak pembubaran DPR. Pernyataan itu ia sampaikan pada Jumat 22 Agustus 2025. Ahmad Sahroni menyebut pembubaran DPR bukan solusi, justru bisa bikin pemerintah kacau. Sebaliknya publik justru menyebut DPR lah yang sering bikin kacau dengan absensi tinggi, kasus korupsi, UU kontroversial, abai pada aspirasi rakyat, bahkan DPR dianggap jadi mesin pemborosan uang negara. Sehingga wajar bila muncul seruan pembubaran DPR. Waduh, jadi mana yang benar nih? Bagaimana menurut kalian? Ya, kalau saya sih setuju dengan rakyat. Masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa, kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Belum tentu katanya. Kalau bubarin DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa, tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Waduh. Kenapa kita ini orang pintar semua? Enggak, bodoh. Sakit banget guys. Ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih begini DPR-nya. Ternyata benar ya. Dia ngatain rakyat tolol jika ada yang minta DPR itu dibubarkan. Waduh. Jadi dia anggap rakyat ini tolol jika dan rakyat ini tidak mampu jika tidak ada DPR gitu ya. Nah, padahal jika tidak ada DPR pun negara ini akan tetap jalan. Ya enggak? Yang penting salah satu berdirinya satu negara itu kan nggak ada DPR. Yang ada di situ cuman kalau nggak salah itu ada 4. Ada rakyat, ada wilayah, terus ada pemerintahan, dan lalu didukung oleh negara lain. DPR nggak disebutkan di situ. Nah, ini kok ngotot banget, takut dibubarkan ya gitu ya, takut nggak korupsi lagi, takut nggak maling lagi gitu, takut nggak hidup lagi dari uang rakyat. Jika rakyat bersatu, DPR itu bisa digulingkan, bisa dibubarkan gitu, bisa dibakar kalau perlu, ya nggak? Ini ngaco nih orang ya, malah nantangin rakyat, ngatain rakyat tolol. Aduh, keterlaluan ya. Nih siap-siap nih. Bang Sahroni yang terhormat siap-siap menjadi buronan netizen kau ya. Ya enggak? Oke guys, lanjut. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol semua. Gini ya Ron, mereka itu ngomong bubarin DPR bukan tanpa alasan, tapi mereka itu udah muak sama tingkahnya DPR yang kagak ada empati sama rakyat. Iya, betul. Tunjangan beras buat DPR sampai 12 juta, sedangkan rakyat masih banyak yang makan beras bansos. Kan bangsat itu namanya. Iya. Dan catat ini juga ya Ron, syarat berdirinya suatu negara itu ada 4. Yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat,
Dan Ya. keempat adalah pengakuan dari negara lain. Nah, benar, Jadi setuju. DPR itu tidak menjadi syarat berdirinya suatu negara. Iya, jadi nggak perlu ada DPR atau pun juga ada nggak DPR, apa-apa. Itu tidak berpengaruh terhadap Nah. keutuhan suatu negara. Iya, setuju, Kalau setuju. DPR udah nggak jelas fungsinya dan udah nggak berjalan sebagai Iya. mestinya, daripada jadi beban negara, Mending dibubarkan saja. Mulai Tolong, nantangin gitu. nih orang sama rakyat Indonesia sampai-sampai ngatain rakyatnya tolol. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu memang orang tolol semua. Padahal yang lebih tolol itu adalah para anggota DPR. Kalian pikir Indonesia tanpa DPR akan hancur? Enggak. Indonesia tanpa DPR pun akan baik-baik saja. Tapi Iya, kalian tanpa adanya rakyat Indonesia, kalianlah yang tidak baik-baik saja. Karena kalian adalah beban negara. Iya, Rakyat betul. tidak pernah bergantung sama negara, Betul. tapi kalian yang bergantung sama rakyat. Iya. Nah tuh, dengar tuh. Jadi jangan kau katakan rakyat itu semuanya tolol, jangan kau katakan semua rakyat itu bego semuanya. Rakyat saat ini sudah pada pinter semuanya. Ya enggak? Jadi jangan semena-mena. Kau tuh diangkat oleh rakyat dan digaji dari uang keringan rakyat. Jadi jangan sampai mengatakan kata-kata yang blunder seperti itu. Ya, yang kena getahnya kau sendiri itu, Bang. Ya enggak? sampai berani ngatain rakyatnya tolol, sementara dia tuh dikasih makan oleh rakyat, dihidupin oleh rakyat gitu, malah ngatain rakyat tolol. Ya enggak? Itu bentuk kekesalan rakyat, itu bentuk kekecewaan rakyat kepada DPR yang merasa tidak ada fungsinya lagi, merasa sudah gak berguna lagi gitu ya, apalagi menjadi beban negara gitu ya, dengan gaji yang besar gitu, tunjangan yang besar gitu ya, tetapi kerjaan kalian tuh nggak selesai gitu, cuma ngabisin anggaran APBN gitu ya enggak? Makanya rakyat itu setuju jika DPR itu dibubarkan saja daripada ngabisin uang negara, ya enggak? Ini malah ngatain rakyat tolol, kau itu yang tolol. Guys, tahu kalian, inilah pernyataan salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra ini terkait tentang isu demo besar-besaran pada tanggal 25 Agustus 2025. Di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau misalnya demo, mulut kau, kebijakan itu mulut apa? kau. Selama kebijakannya itu buruk gitu. Tapi kalau demo secara personal untuk apa gitu? Kan kalau di demo nggak takut. Tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung. Oh, supaya diskusi. apa-apa, Di demo kita nggak takut. tapi kita Bentar, bisa paham. enak kali mulut kau bicara. Ya enggak? Ngapain demo? Ini diskusi. Kalau demo ngapain kita takut? Lah, di saat demo kalian pada kemana tuh semua? Kan pada kabur. Aduh, enteng kali mulut kau. Coba kita Kalau di demo, oke kita paham itu yang kamu bawa untuk demo. Tapi dari demo sendiri, apakah kita ada diskusi yang konkret? Apakah kita ada diskusi intelektual di antara kita sehingga aku bisa memahami? kita orang adalah enak kali mulut kau ya. yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat, uangnya pasti kembali ke masyarakat tanpa perlu dikasih tahu ini uangnya. Bentar. Kita digaji oleh masyarakat dan uangnya kembali lagi ke masyarakat. Itu dalam bentuk berupa apa itu? Coba kita selesaikan nih. Gue kasih ya sama kalian semua, enggak perlu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah terimanya. Itu istilah. Tapi lagi-lagi teman-teman anggota DPR 580 anggota DPR ini adalah punya empati, keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing. Oh iya, dengan cara masing-masingnya. Kayak mana itu? Katanya kita digaji oleh rakyat, oleh masyarakat, terus nanti uangnya juga dikembalikan lagi ke masyarakat. Itu dalam berupa apa? Uang yang mana yang kau berikan kepada masyarakat, Bang? Itu benar-benar pembelaan yang blunder sekali. Dalam bentuk apa kau kembalikan uang itu kepada rakyat? Gitu, bansos gitu. Aduh, memang berada beko semua ini. Orang tertolong sedunia. Tapi jangan mencaci maki berlebihan. Alamak, janganlah keras sekali bang. Masa masyarakat kau katakan tolol? Itu adalah merupakan ekspresi kumulatif dari masyarakat yang pada saat ini ya, hari-hari ini masyarakat merasakan kecewa terhadap tunjangan-tunjangan DPR yang dirasa tidak masuk akal, yang begitu tinggi, sehingga dengan gaji dan tunjangan DPR yang sangat tinggi seperti itu menciptakan ketimpangan struktural. Iya betul. Itulah yang mendasari masyarakat ingin membubarkan DPR. Jadi masyarakat itu ingin membubarkan DPR itu tidak ujuk-ujuk karena ada pertimbangan-pertimbangan yang kami memandang anggota DPR itu sudah seperti beban negara. Iya, memang benar beban negara. Dan satu lagi, mengenai narasi abang yang mengatakan bahwasannya KPK sebelum melakukan operasi tangkap tangan harus melapor dulu kepada ketua partai. Pertanyaannya bang, nanti kalau sampai lagi terjadi suruh rendam HP jilid 2 gimana? Gagal dong. Iya. Harun Masiku sampai sekarang belum terdeteksi di mana. Yang ngadi-ngadi gitu.
kami memandang malah abang yang ngawur gitu ya. Jadi masyarakat dewasa ini sudah jengah. Ya. Jengah sekali. Ya, kita sudah muak mereka ya. mempertanyakan tupoksi DPR itu bagaimana? Kenapa kok tunjangannya tinggi sekali? Nah, hanya itu aja yang diminta masyarakat. Tolong dijelaskan. Iya. Dibilang kami ini seperti itu. Iya. Ini dipermalukan Iya. oleh Rocky Gerung. Bentar. Coba tunjangan DPR, tunjangan pegawai-pegawai biasa itu seperti tunjangan DPR kan bagus. Ini kan cuma DPR yang tunjangan seperti itu, tunjang ini itu segala macam, dan bahkan sampai tunjangan berasnya sampai 12 juta sebulan, nggak masuk akal sama sekali. Itu kan yang bikin kan mereka aja, ya nggak? Sementara rakyat yang gaji mereka itu nggak ada tunjangan sama sekali, malahan pajaknya juga dipotong. Dan katanya itu pajak penghasilan dari para pejabat itu seperti anggota DPR, menteri, dan termasuk presiden, katanya itu nggak dipotong pajak sama sekali, tapi rakyat itu dipotong pajak. Kan nggak adil gitu. Nah, di mana letak keadilan itu gitu. Makanya kalau memang pantas tuh bendera One Piece berkibar di mana-mana, itu bentuk kekecewaan rakyat gitu, ya nggak? Oke, lanjut. Ini kata apa lagi nih, kata Rocky Gerung. DPR ini dipermalukan oleh Rocky Gerung karena mengatakan rakyat masyarakat yang mengkritik DPR tolol semua. Apa nih kata Pak Rocky ya? No Rocky no party. Mengkritik DPR tolol semua. DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa, kita terima. Tapi ada istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan bubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan? Bisa. Belum tentu. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat tuh. Prinsip dasar demokrasi, Bung Rocky. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Karena anggota DPR ini adalah anjing penggonggong. Anjing penggonggong. Anjingnya mesti gonggongin siapa? Gonggongin presiden, jangan gonggongin rakyat. Saya merepresentasikan diri sebagai rakyat, direpresentasikan oleh anggota DPR. Yang sering kabrak, anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun. Iya, betul. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahun. Selama 5 tahun ya. Intinya. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi, anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Iya. Itu soal pertama. Mantap. Satu lagi mungkin kenyataan menyakitkan. Jadi jelas ya guys ya. Jelas ya, jika DPR itu adalah anjing menggonggong buat dari untuk rakyat, buat pemerintahan itu. Jadi tidak ada tuh kedaulatan kita serahkan kepada DPR, yang ada kedaulatan itu ada dengan rakyat gitu ya. Dan yang kita serahkan kepada DPR itu, perwakilan kita kepada DPR itu cuman kepentingan politik kita selama 5 tahun. Itu yang dijelaskan oleh Pak Rocky Gerung. Ya nggak? Jadi nggak ada cerita kedaulatan negara ini ada di tangan DPR, nggak ada cerita. Kedaulatan kita ada di tangan rakyat gitu. Ya nggak? Oke, mantap. Gaji pejabat negara, khususnya anggota dewan, Pak, itu pajaknya ditanggung oleh negara. Tanggung negara. Ini tidak pajaknya. Karyawan swasta itu bayar pajak penghasilan. Dan ini tidak fair. Dan ini bukan dosa sekjen sekarang. Ini dosa lintas generasi. Dan Kementerian Keuangan harusnya tahu. Dan ini harus kita perbaiki. Ini sangat-sangat tidak adil. Sekarang siapa pekerja yang tidak dipajakin luar biasa hari ini? Dan itu sifatnya regresif. Dan kalau mau memperbaiki penerimaan negara, memperbaiki efisiensi anggaran, mulai dulu dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, di bawahnya juga akan bermasalah. Ini banyak betul. Nyakitin semua, nyakitin. Lu juga ekopatrio. Kita tahu lu komedian, lu hanya bisa ngelucu. Tapi ingat, di saat lu menjadi anggota dewan, lu adalah bagian dari rakyat. Coba lihatkan aura kesedihan di otak lu. Coba lihatkan aura kesedihan di wajah lu tentang kondisi rakyat sekarang ini. Ini malah joget hiporia. Lu tahu nggak sih, orang ada yang makan, ada yang tidak. Hukum karma pasti berlaku. Amin. Satu persatu Allah akan menunjukkan karma apa yang harus kalian terima. Semoga kalian tuh dilaknat. Kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, ini bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Aduh, mantap. Sampai Ustadz Adi Hidayat juga ikut bersuara tentang kelakuan DPR.
Ya benar, kita sebagai rakyat tidak pernah mewakilkan kepada DPR jika kerjaan-kerjaan mereka itu yang tidak benar gitu ya. Dan apalagi kayak tadi salah satu anggota DPR Ahmad Saroni dari Partai Nasdem itu sampai ngatain jika ada yang meminta orang yang meminta DPR itu dibubarkan itu adalah orang tertolol sedunia katanya. Kan gila seperti itu ya enggak? Jadi kalau DPR itu dibubarkan itu malah lebih bagus dan itu juga akan menghemat anggaran negara gitu daripada DPR itu ada gitu yang cuma ngabisin anggaran negara. Coba guys, tanggapan kalian tolong sampaikan di komentar. Dan itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.